Ya, sholat duha kagak wajib, tahajud kagak wajib. Ini menyatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Hati-hati. Masya Allah. Kemudian daruriyat tadi yang pertama menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua menjaga puasa di bulan suci Ramadan. Maknanya kita wajib melakukan puasa tersebut. Maka dalam 1 bulan kemarin, alhamdulillah kita sudah melaksanakan puasa Ramadan dalam 1 bulan full. Berarti kalau kita tidak melaksanakan kewajiban tersebut, wah, kita itu sama seperti ngeruntuhin agama. Sholat kagak, puasa kagak. Itu sama seperti orang-orang yang meruntuhkan agama itu sendiri. Kemudian ada kewajiban yang wajib kita jaga adalah membayar zakat. Alhamdulillah zakat fitrah kita tunaikan kemarin ya. Zakat malnya, infak sedekahnya dan lain sebagainya Bapak Ibu. Masya Allah. Bagaimana semangat kita dalam beramal di bulan suci Ramadan? Maka semangat beramal ini harus kita terus aplikasikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya di bulan suci Ramadan semangat beramal, infaknya, sedekahnya, sholat tahajudnya. Bahkan jam 2 kita sudah bangun. Subhanallah. Untuk apa Pak? Bangun sholat tahajud jam 2. Berarti semangat ibadahnya pun luar biasa di bulan suci Ramadan. Tapi kita aplikasikan dalam kehidupan kita setelah Ramadan itu berlalu. Apakah kita masih bisa bangun jam 2 untuk sholat tahajud? Apakah kita masih bisa menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali saja? Apakah kita masih bisa semangat infaknya, semangat sedekahnya di 11 bulannya ini? Nanti ada kotak amal pada saat Jumat. Kan di bulan Ramadan subhanallah semangat beramalnya gimana? Di dalam dompet itu ada 2.000, ada 5.000, ada 10.000, 20.000, 50 dan 100. Karena saking semangat yang dikeluarkan 100.000 untuk masukkan kotak amal. Tak setelah Ramadan itu berlalu, masih bisa nggak kita seperti itu? Nanti di saat sholat Jumat, terombol, ngenteng, keluarkan dompet, keluarkan yang 100.000, luar biasa. Berarti dikatakan puasanya sukses. Tanda puasanya Allah terima seperti itu. Semangat ibadahnya, semangat beramalnya masih terus berlanjut. Bukan hanya di bulan suci Ramadan saja. Itu tanda puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, peringkat yang kedua itu setelah daruriyat adalah hajiat. Apa itu peringkat hajiat Bapak Ibu? Melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan. Contohnya seperti adanya sholat jamak qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Kemarin Bapak Ibu pulang kampung, kemana? Ada yang ke Jawa, ada yang ke Palembang, ada yang ke Medan, macam-macam, jauh. Ditempuh dengan kendaraan darat, pakai mobil, tiba-tiba di perjalanan berjam-jam macet. Sholat kagak bisa karena di tengah jalan tol, masjid pun kagak ada. Rest area misalkan jarang-jarang, gimana cara sholatnya? Kalau bisa berhenti, minggir. Wudu pakai aqua, sholat di sana, di pinggir jalan, nggak apa-apa, silakan. Tapi kalaupun mau dijamak, boleh, silakan. Mau dijamak atau mau dikosor, nggak apa-apa. Yang penting jaraknya sudah memenuhi syarat. Ada 3 pendapat ulama, 1 80 km, yang kedua 84 km, yang ketiga 89 km. Kalau jaraknya sudah menempuh jarak tadi 80, 84 atau 89, boleh sholat jamak qashar. Seperti itu. Pak,
Pertanyaannya, apakah boleh sholat di kendaraan? Misalkan Bapak Ibu pulang kampung naik kereta api. Di kereta api bisa berjam-jam. Sholatnya gimana? Ya udah di kendaraan, boleh silahkan. Kan Pak, sholat di kendaraan itu Nabi dalam hadisnya hanya melakukan sholat sunnah. Kalau sholat wajib Nabi berhenti justru. Tidak di kendaraan. Iya, hadisnya begitu. Nabi pakai kendaraan sendiri, kendaraannya kendaraan unta. Di saat sholat sunnah, Nabi sholatnya di mana? Di atas kendaraan. Tapi di saat sholat wajib, Nabi berhenti. Itu kalau kendaraannya kendaraan pribadi lebih enak. Tapi kalau sekarang naik kendaraan umum, bisa gak kita? Pak supir berhenti dulu dong, saya mau sholat, bisa gak? Kan kagak bisa begitu. Maka boleh di kendaraan sholat. Namanya sholat lihurmatil waktu sholat menghormati waktu. Boleh silakan. Pak, boleh gak pada saat nanti sampai di tempat tujuan diulang lagi sholatnya? Boleh silakan. Mau diulang lagi boleh, kagak pun kagak apa-apa. Berarti orang ini benar-benar menjaga. Tapi nanti mau di jamaah takhir boleh. Mau tetap 4 rakaat boleh. Mau diringkas menjadi 2 rakaat boleh. Kalau jaraknya tadi bisa menempuh jarak yang membolehkan untuk sholat jamaah qashar. Seperti itu Bapak. Nah, ini peringkat yang kedua yang disebut dengan hajiyat. Yang ketiga, ada yang disebut dengan peringkat tahsiniyat. Apa itu peringkat tahsiniyat? Adalah mengikuti petunjuk agama guna untuk menjaga martabat manusia. Contohnya seperti apa? Menutup aurat. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, kewajiban menutup aurat itu wajib kita tutup Bapak Ibu. Terus bagaimana Pak batasan antara aurat laki-laki dengan perempuan? Aurat laki-laki itu kan dari mana? Dari pusar sampai ke lutut. Pertanyaannya Pak, apakah boleh pada saat sholat hanya memakai kaos oblong saja? Kalau menutup aurat sah-sah saja secara fikih, tapi etika gak ada. Sholat pakai kaos oblong itu boleh-boleh saja selama menutup aurat. Tapi secara etika ya gak ada etikanya. Masa menghadap Allah seperti itu? Kita mau menghadap orang penting saja. Pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi, pakai peci, rapih Bapak Ibu. Masa menghadap Allah memakai kaos oblong, kan begitu. Jadi harus bisa kita bedakan antara menghadap ke siapa kita ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kewajiban menutup aurat, kewajiban menutup aurat itu baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu kewajiban. Kenapa? Dengan menutup aurat itu justru menjaga martabat manusia, apalagi perempuan. Coba dalam fikih itu aurat perempuan semua badan. Ada ulama mengatakan semua badan, tapi dalam mazhab Syafi'i aurat perempuan di dalam sholat semua badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita mengikuti mazhab Hanafi, mazhab yang lain, itu wajib semuanya harus ditutup. Makanya ada orang yang memakai cadar. Keyakinan mereka itu wajib bagi mereka yang memakai cadar itu. Bahkan suaranya pun itu sudah dianggap aurat. Kata ulama itu begitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu masih memberikan keringanan untuk perempuan. Semua badan aurat perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya ketika ada laki-laki yang akan melamar perempuan,
Misalkan perempuannya pakai cadar, maka bagi si laki-laki yang melamar itu boleh melihat mukanya, suruh dibuka mukanya. Kalau kagak dibuka pas nikah, habis nikah melihat mukanya, swing, ya. Nanti swing, kapok misalkan, enggak mau, bisa aja, nah kan begitu. Makanya bolehkan bagi laki-laki yang mau melamar perempuan, misalkan perempuannya pakai cadar, suruh dibuka cadarnya mukanya itu supaya kelihatan. Cantik enggak? Kan begitu. Bahkan dibolehkan melihat telapak tangan perempuan, Bapak Ibu. Subhanallah. Tak ini untuk menjaga martabat manusia. Makanya kenapa dalam syariat kita diwajibkan untuk aurat itu seperti itu, Bapak Ibu. Di dalam sholat saja kita harus menutup aurat, apalagi di luar sholat. Tak hati-hati nanti yang Bapak suka pakai sarung. Biasanya nih yang suka ngerokok Bapak, ini sarungnya suka bolong-bolong. Kenapa? Kena percikan api rokoknya itu suka bolong kan? Tiba-tiba sholat pakai sarung, kagak pakai celana lagi misalkan. Di betisnya apa? Bukan di betis, apa nih? Di paha bolong. Sholatnya kagak sah. Hati-hati. Karena terbuka auratnya. Tapi kalau misalkan bolongnya itu pas di mana? Di betis gak apa-apa itu mah. Karena sudah apa? Tidak termasuk aurat laki-laki. Termasuk auratnya itu dari pusar sampai lutut. Misalkan bolongnya di betis masih dianggap sah. Tapi kalau bolongnya pas di pana, di paha, kelihatan, kemudian tidak dirangkap lagi oleh gamis panjang, kelihatan pada saat apa sholat, tidak sah. Hati-hati. Ya. Tak sering kita melihat, terutama laki-laki, anak muda biasanya. Maaf, sholatnya pakai celana, kemudian pakai kaos-kaosnya yang tidak terlalu panjang, tidak menutup apa? Ke pantat. Kaosnya pendek. Pada saat ruku,